Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada yang menyaksikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Rahmat Ilham, NPM 20010513031 dari jurusan Tadris Bahasa Inggris Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung. Sebelumnya, di sini saya akan menyampaikan bahwa saya akan menjelaskan tata kerama table manner atau bagaimana sikap kita dalam menikmati hidangan. Khususnya yang kali ini akan saya bawakan adalah suku Sunda. Pertama, saya akan menjelaskan tentang table manner. Table manner pada umumnya berarti adalah cara atau etika bersopan santun saat ada di meja makan atau di depan hidangan. Table manner dengan kata lain adalah aturan-aturan yang harus ditaati saat berada di meja makan dan bersantap bersama orang yang lain. Menurut Fadli, table manner atau tata cara bersantap di depan hidangan tidak langsung menunjukkan tingkat edukasi dan intelektual seseorang. Jadi, kadar intelektual atau tingkat edukasi seseorang itu bisa dilihat dari bagaimana cara ia bersikap, tata cara seseorang tersebut ketika berhadapan di meja makan atau di depan hidangan bersama orang lain. Pengetahuan tentang table manner ini sangat penting sehingga sedari kecil atau usia belia, anak-anak harus diajarkan bagaimana tata cara atau table manner sesuai dengan adat kebiasaan yang dibawa oleh anak tersebut. Mengapa seperti itu? Karena table manner ini berbeda-beda sesuai dengan adat istiadat orang masing-masing. Baik, saya akan langsung menunjukkan atau menjelaskan bagaimana table manner yang biasanya terjadi pada suku Sunda. Pertama, ada persiapan makan. Yang pertama ialah ngadua samamah dahar, yaitu berdoa sebelum makan. Berdoa sebelum makan ini penting. Kenapa? Karena ketika seseorang menghadapi makanan, ia harus berdoa mengharapkan keberkahan dari makanan tersebut dan bentuk rasa syukur ketika seseorang bisa makan. Yang kedua, menyapa ringan antar anggota keluarga sebelum berdoa atau makan dimulai. Ini penting karena interaksi harus dibangun ketika seseorang melakukan yang namanya table manner. Menyapa anggota keluarga lain itu penting agar terbentuk yang namanya keakraban di antara keluarga itu sendiri sebelum menyantap hidangan. Yang ketiga, sangu kudu ngebul bariges diakel ambeh supados pulen. Artinya, nasi harus hangat atau panas atau ngebul sambil diagel agar pulen atau nikmat atau berasa. Maksud di sini adalah nasi yang panas atau hangat atau ngebul itu harus diagelkan, harus dibuat lebar atau dijembrengin bahasa kita ya, agar nasi tersebut terasa pulen dan nikmat. Yang keempat, posisi boboko
diletakkan di pinggir lauk pauk atau di pinggir meja agar boboko tersebut mudah dikelilingkan dalam mengambil atau menambah nasi. Boboko ialah wadah nasi atau irik tempat nasi diletakkan. Yang kelima, rencang atau dengan sangu kudu aya atawa tiasa wae lengkep. Nah, yang kelima, lauk pauk harus ada atau bisa saja lengkap. Kenapa harus ada lauk pauk? Di sini melambangkan bahwa sesuatu yang sudah ada itu harus ditambahkan pelengkap. Contohnya nasi sudah ada sebagai bahan makanan pokok. Kita butuh pelengkap yang namanya lauk. Begitupun kehidupan itu sudah lengkap, sudah ada ya. Tapi harus dilengkapi dengan yang namanya tata krama, sopan santun, adab, etika. Itu filosofi dari lauk pauk. Yang keenam, wawasuh atau kukumbah panangan, lengan, helak, sama mah dahar. Cuci tangan dulu sebelum menyantap hidangan. Seseorang yang akan makan, penting dia untuk membersihkan tangannya. Karena seseorang yang hendak makan, kita tidak pernah tahu dia berasal dari mana. Entah itu dia dari pekerjaan berat atau dari membantu orang lain, yang mana tangannya bisa jadi kotor. Jadi harus membersihkan dahulu. Berikutnya ada yang namanya saat makan. Tadi kan pembuka atau persiapan sebelum makan. Sekarang saat makannya. Yang pertama, temenang bala kecerakan ari babarengan dahar. Artinya, tidak boleh berbicara sambil ramai sekali bersama-sama melebihi ceplak saat makan. Biasanya waktu makan rame-rame ini terjadi. Maksudnya apa? Ketika seseorang lagi makan, itu nggak boleh terlalu rame berbicara. Maksudnya apa? Berbicaralah pada porsi dan pada saat yang dibutuhkan. Contoh, ketika kita lagi makan beramai-ramai ini, katakan saja apa yang kita inginkan. Contoh, ayun ditambah itu sambelnya. Artinya mau ditambahin sambelnya. Itu menawarkan. Maksudnya poin pertamanya itu tadi. Kita tidak boleh terlalu ramai berbicara ketika saat makan. Yang kedua, temenang ngelencring rame piring jeung sendokna diadu. Tidak boleh menyuarakan piring atau sendok dengan cara diadu-adu. Maksudnya apa? Kita tidak boleh terlalu ramai menyuarakan piring dan sendok, mengadu sendok dengan garpu, mengadu sendok dengan pisau, itu tidak boleh terlalu ramai. Tidak boleh terlalu ramai. Begitupun menyuarakan piring, harus dengan adab dan kelembutan. Yang ketiga, temenang aur-auran ngahuap kadaharan kudu tartib. Nggak boleh berantakan saat menyuapkan makanan, harus tertib. Jadi ketika seseorang itu makan, dia harus menyuapkan makanannya itu dengan tertib. Yang pertama itu nasinya. Kalau menggunakan sambal, pakai sambal. Kalau pakai lauk, itu berikutnya setelah nasi dipancingakan mulut. Jadi ketika nasi masuk, dikunyah perlahan, baru lauk, berikutnya apa yang diinginkan. Yang keempat, mun aya angen kudu daharna make sendok. Jika ada sayur, makanan harus menggunakan sendok. Wah, ini penting ya. Kenapa? Karena mayoritas sayur yang ada di Indonesia itu berkuah, yang mana itu basah. Harus menggunakan sendok untuk mengambilnya. Bayangkan ketika kita mengambil sayur dengan tangan kosong dan dilihat oleh orang
sekitar kita yang sedang makan, bagaimana perasaan orang-orang tersebut ketika melihat kita mengambil sayur. Mungkin mereka mungkin akan ada kejanggalan di dalam hati. Untuk melepaskan kejanggalan tersebut, maka ketika kita mengambilkan sayur, kita harus menggunakan sendok. Yang kelima, temenang ngahuapkan kadaharan bari calawak. Nggak boleh yang namanya menyuapkan makanan itu sambil menganga ya, terlalu besar atau terlalu lebar. Mulut terbuka terlalu lebar itu tidak etis di dalam table manner orang Sunda. Yang keenam, lamun aya sesa kadaharan dina ramo kudu beresi diletakkan. Ini termasuk sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jika ada sisa masak makanan di tangan kita, harus dijilat atau dihabiskan dengan bersih tanpa sisa. Yang ketujuh, lamun bersin atau batuk, lambe kudu ditutupkan ku panganan. Jika bersin atau batuk, mulut harus ditutupi dengan tangan, menjaga agar tidak ada keluaran dari mulut masuk ke dalam makanan. Yang kedelapan, temenang ngangkat atau numpangkan hiji suku bari dahar. Tidak boleh makan seperti di warteg, yaitu mengangkat atau menumpangkan kaki sebelah ketika makan. Jadi table manner orang Sunda ketika duduk itu harus duduk bersilah atau duduk bersimpuh itu boleh, tapi tidak boleh mengangkat satu kaki seperti makan di warteg. Yang kesembilan, kerdahar tumenang ngacak kadaharan dina piring sorangan, kudu tertib makan kadaharana. Ketika makan tidak boleh mengacak makanan di piring sendiri, harus tertib memakan makanannya. Maksudnya, makanan yang telah kita ambil bersama lauk pauknya, nasi, lauk pauk yang ada di piring kita tidak boleh diacak-acak, tapi makannya harus tertib, harus rapi. Yang ke-10, dahar sacukupna temenang kamerkan. Yang ke-10 ini artinya makan secukupnya, tidak boleh terlampau kenyang. Yang ke-11, temenang hitut sabari dahar, bisi meledek bau ngeganggu selera atau kirang sopan. Artinya, dilarang buang angin ketika makan karena dapat menimbulkan bau yang mengganggu selera makan atau kurang sopan. Ini hal yang penting ya, ketika kita makan bersama orang lain, terutama keluarga sendiri, di situ ada orang tua, sanak famili seperti bibi, mamang, atau uak, atau adik-adik kita yang masih belia, kita tidak boleh buangin ya, karena akan mengganggu selera makan keluarga yang lain. 12, temenang ngabekeun kusorangan dengan kadaharan nu aya, bisi batur teu kabean atawa acan ngasaan ngaraosan. Gak boleh menghabiskan lauk makanan yang ada sendirian. Ditakutkan orang lain atau anggota keluarga lain tidak kebagian atau belum mencicipi lauk tersebut. Jadi ini penting, kita gak boleh serakah mengambil lauk yang ada atau nasi yang ada. Diharapkan dengan tata krama ini keluarga yang lain bisa menikmati lauk yang ada atau mencicipinya. Yang ke-13, pami mawa dengan tinu piring dengan temenang diacak kudu tertib. Ketika mengambil lauk dari piring lauknya, tidak boleh berantakan, harus tertib. Kita nggak boleh mengacak-ngacak lauk yang ada di wadahnya. Itu untuk menjaga perasaan anggota keluarga yang lain. Ketika anggota keluarga yang lain mau mengambil lauknya dan melihat lauknya sudah tidak beres atau tidak tertib, maka akan menjadi kejanggalan di hati anggota keluarga yang akan mengambil lauk tersebut. Yang ke-14,
kudu kusyuk daharna temenang bari nonton atau ngawaken urusan sanes. Jadi ketika kita makan, kita harus fokus pada makanan kita, tidak boleh menonton ya. Nonton maksudnya di sini nonton TV, nonton sosial media, video atau segala macamnya, atau mengerjakan urusan yang lain. Tidak diperbolehkan kita makan sambil menyapu, sambil mengepel. Itu tidak boleh. Yang ke-15, temenang rurusuhan dahar, bisi kabuluhan, hese nerei. Tidak boleh makan dengan terburu-buru, takutnya keloloten, tersedak atau susah menelan. Yang ke-16, nu saena mah nginumna sanggeus beak dahar. Dianjurkan ketika selesai makan itu langsung minum. Maksudnya tidak boleh beriringan, makan minum. Makan dulu dihabiskan baru minum. Kecuali itu tadi ya, poin yang sebelumnya, kalau misalkan kelojotan atau kelolotan baru boleh minum. Yang berikutnya adalah table manner setelah makannya. Poin yang pertama, sayogi cuci mulut sapertos bubuahan jeung sajabina. Mencuci mulut dengan buah-buahan atau sebagainya. Jadi dianjurkan ketika selesai makan, kita makan makanan ringan seperti buah-buahan sebagai pencuci mulut. Poin kedua, kekemes saparantos dahar, berkumur setelah makan. Tujuan berkumur setelah makan ialah menghilangkan sisa-sisa makanan yang terselip di gigi, sela-sela mulut, di bawah lidah, untuk menjaga aroma mulut agar tidak beraroma yang tidak enak. Yang ketiga, wawasuh panganan saparantos dahar, mencuci tangan setelah makan. Penting karena agar tangan kita bersih dan tidak meninggalkan sisa bau makanan yang tadi. Poin yang keempat, temenang terap saparantos dahar, tidak boleh bersendawa setelah makan. Maksudnya di sini adalah ketika seseorang bersendawa itu harus ada etikanya. Tidak boleh bersuara terlalu keras, menganga dengan lebar, sehingga orang-orang lain bisa tahu kalau kita sedang bersendawa. Berikutnya atau poin terakhir, temenang jol sare saparantos dahar, tidak boleh langsung tidur setelah makan. Jadi ketika setelah makan diistirahatkan tubuh kita, maksudnya duduk dulu, atau tidak boleh melakukan aktivitas berat dan tidur. Ya idealnya sekitar 10 menit sampai 20 menit agar menjaga lambung kita tetap aman atau tidak terjadi yang namanya penyakit lambung atau mah toga. Baik, itu saja tentang table manner suku Sunda, persiapan saat makan dan setelah makan yang bisa saya sampaikan kepada hadirin semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya mohon ampun apabila ada salah kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.